mendapatkan gaji yang cukup buat makan sehari-hari, cukup buat beli motor, cukup buat macem-macem. Kira-kira begitu nggak pikirannya? Itu ya. Sukses itu kalau nanti lulus SMA, masuk perguruan tinggi, lalu dapat pekerjaan yang semua memberikan jaminan, gajinya gede, kesehatannya terjamin, kalian diberikan kendaraan, masih gadis, sudah punya mobil, punya rumah yang masih. Tapi kan yang laki-laki jejaka, belum punya istri, udah punya tanah, udah mau bikin rumah, bilangnya sukses. Padahal menurut pandangan agama, orang sukses itu ketika hidupnya tidak hanya baiknya buat diri kita, tapi baiknya harus juga buat orang lain. Nah, kira-kira ya, orang sukses itu ketika hidupnya bisa menebarkan kebaikan bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga kebaikannya buat orang lain. Yang kata Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Perhatikan baik-baik kelas 9. Azmi, orang sukses itu adalah sekali lagi ketika hidupnya kebaikannya bukan hanya untuk diri kita, tapi juga kebaikannya bisa dirasakan oleh orang lain. Itulah sebaik-baik manusia, dan itulah yang disebut dia telah sukses di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak sekalian, perhatikan baik-baik. Oleh karena itu, Daman, Fadil, April, Wahrul Ulum, Rama, Azmi, Haid Syahrul, Nabila, Arif, Selvi, Ismi, Zaza, Syifa, Yuli, Hamid, Zani, Yaya. Oleh karena itu perhatikan baik-baik. Perjalanan hidup kalian telah dinanti oleh banyak pihak. Perhatikan baik-baik Damar dan kawan-kawan, Hani dan kawan-kawan. Perjalanan hidup kalian telah dinanti oleh banyak pihak. Apa yang dinanti? Kiprahmu, perangmu. Kiprahmu, perangmu, perbuatanmu, dan pekerjaanmu dinanti oleh siapa? Satu, oleh bapak ibu kalian. Dua, oleh tetangga-tetangga yang ada di sekitar rumah kalian. Siapa lagi? Oleh masyarakat. Siapa lagi? Oleh bangsa. Siapa lagi? Oleh agama. Kalian dinanti perannya, kalian dinanti prestasinya, pekerjaannya. Oleh karenanya anak-anakku sekalian, perhatikan baik-baik. Sampai-sampai Gusti Allah mewanti-wanti dalam surah At-Taubah ayat 105. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Wa qul i'malu, katakanlah i'malu, berbuatlah kalian, bekerjalah kalian, berperanlah kalian, aktifkanlah hidupmu, isi dengan banyak hal yang kamu perbuat. Fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Maka Allah akan melihat kiprahmu, melihat pekerjaanmu, melihat perbuatanmu, melihat aktivitasmu sehari-hari ngapain aja. Bahkan tidak hanya Allah, Rasulnya, orang-orang beriman di kemudian hari akan menyaksikan hasil prestasimu. Paham gak kira? Paham ya? Artinya setelah lulus dari pondok ini, dari MTS ini, kalian jangan males, kalian jangan santai, kalian harus terus rajin, kreatif, kalian harus banyak hal yang kalian harus lakukan. Jangan sering ngerokok yang laki-laki, maaf,
santai maunya hidup enak, begadang waktu malam kelayaban, pulangnya malam rokok, nggak mau repot. Kalian tuh nanti jadi anak muda. Yang putri hanya maunya dandan, dapat perhatian cowok, malam minggu keluar, kalian hanya jalan-jalan begini, biar ditaksir anak-anak muda. Mau begitukah yang kalian akan lakukan? Na'udzubillah min dzalik. Demi Allah, jika setelah lulus MTS pondok ini tidak ada yang kalian perjuangkan, hari ini nggak ada keinginan ingin harus berbuat apa, pikirannya lah terserah, ya seperti air mengalir, maka demi Allah, aku tidak akan berhasil, melainkan kalian akan gagal. Cung yang pengen gagal hidupnya, angkat tangan. Tidak ada pasti. Cung yang ingin sukses, cung yang ingin sukses, kuncinya adalah ingat, satu, harus ada keinginan keras, ingin jadi apa, ingin menjadi seperti apa, harus ada keinginan. Yang kedua, diikuti dengan harus bersungguh-sungguh berbuat. Ketiga, berdoa. Keempat, penuh keyakinan, insya Allah. Anak-anakku sekalian, dan terakhir, semua itu akan berhasil. Cita-cita kalian, keinginan kalian, meskipun kalian punya keinginan, kalian gigih, kalian sungguh-sungguh, akan menghabiskan tenaga. Seperti orang berlari di tempat nggak nyampe-nyampe. Kenapa? Ada sosok yang kalian lupakan, perhatikan baik-baik. Ada sosok yang kalian lupakan. Kenapa? Sosok ini yang telah membuat kalian ada, yang telah membuat kalian hari ini bisa menamatkan MTS, menamatkan pondok. Sosok yang menjadi kunci yang telah kalian lupakan. Suksesnya Bapak SBY, suksesnya Bapak Jokowi, suksesnya para menteri, ketika ditanya karena sosok yang satu ini. Siapa sosok ini? Sosok yang melahirkan kalian, yang telah kalian bikin sakit hati selama 3 tahun, yang telah kalian bikin kecewa selama 3 tahun. Coba anak putra, kalian nyesel tidak telah melakukan kesalahan itu? Nyesel tidak? Yang putri nyesel tidak? Nah, coba ulangi lagi. Siapa yang ingin sukses dunianya? Angkat tangan. Siapa yang ingin sukses akhiratnya? Angkat tangan. Siapa kuncinya? Siapa kuncinya? Sosok yang telah membuat kalian ada. Pertama adalah ummukum, ibu kalian. Siapa? Ibu kalian. Ibu kalian. 3 kali Nabi mengatakan kepada siapa? Wahai Rasulullah, aku harus berbuat baik setelah kepada Allah. Ummuka, ibumu. Siapa lagi ya Nabi? Ummuka, ibumu. Siapa lagi ya Rasulullah? Ummuka. 3 kali. Kenapa? Karena 3 kali itulah, perhatikan anak laki-laki, anak putri, karena 3 kali. Pertama, ibu telah mengorbankan saat beliau mengandungnya 9 bulan 10 hari. Yang kedua, beliau mengandungnya aja sudah susah payah saat melahirkannya. Dan ketiga, beliau saat membesarkan kalian dari bayi sampai sebesar ini. Pertanyaan yang putri bisa membayangkan enggak? Penuh pengorbanan tidak? Penuh pengorbanan tidak? Penuh. Yang putra, penuh pengorbanan tidak? Penuh. Baik. 3 kali Nabi menyuruh untuk memuliakan beliau, berbakti kepada beliau. Lalu siapa Nabi? Wahai Rasulullah, abuka, baru bapakmu. Bapaknya sekali. Artinya apa? Beliau tidak mengandungnya, bapak tidak melahirkannya, bapak hanya membesarkannya. Tapi juga peran beliau luar biasa. Anak-anakku sekalian, perhatikan baik-baik. Siapa yang telah membayangkan jika hari ini, maaf, namanya manusia, ibumu yang hari ini sehat, pulang, ternyata malaikat Israel sudah menghadang di pintu.
Apakah kalian telah membayangkan itu? Wahai anakku laki-laki, santri laki-laki yang saya cintai, apakah kalian membayangkan kalian sudah banyak keinginan ingin jadi ini, tapi sosok Bapak besok pagi dihadang oleh malaikat Israel. Anak-anakku sekalian, hari ini kalian pandang dulu ibumu, pandang ibumu, wajah yang penuh kasih sayang, wajah yang penuh perhatian, wajah yang sayu, wajah yang kurang tidur, wajah yang tiap hari tidak henti-hentinya meneteskan air mata, wajah yang pucat karena memikirkan kalian, tapi kalian yang dipikirkan selalu bikin kecewa, bikin sakit hati. Mumpung beliau masih terbuka punya hati, cepat kalian samperi, lari cepat kalian samperi beliau, jangan biarkan beliau sampai mengeluarkan kata-kata caci makian kepada kalian. Bersimpuh di hadapan beliau, minta ampun, ampuni aku ibu, sebut namanya, ampuni aku, maafkan aku ibu, selama ini sebutin namanya Syifa sudah banyak merepotkan, sebutin namanya Fadil sudah banyak mengecewakan, sebutin namanya Khairul sudah banyak bikin sakit, bikin sengsara, sudah banyak bikin potang-panting waktu Syahrul di rumah, bikin orang tua kecewa, marah-marah. Hari ini Syahrul maafkan ibu, Fadil maafkan, Halim maafkan. Ya Allah, peluk ibu, rangkul ibu, rangkul, Asmi rangkul, minta maaf. Teteskan air mata kalian sebagai bentuk kesungguhan kalian meminta ampun kepada sosok yang sudah payah melahirkan kalian, yang sudah banyak menderita sampai hari ini kalian dibesarkan. Peluk, ganti pelukan sebelahnya, sampaikan permintaan maaf, sampaikan, ucapkan lagi dengan penuh cinta kepada ibumu. Anak-anakku sekalian, perhatikan baik-baik dalam surah Luqman ayat 14. Perhatikan baik-baik. A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini anishkurli walidayka wa ilayyal masir. Wa wasainal insana, kami telah mewasiatkan, kami telah perintahkan kepada manusia, mewasiatkan kepada manusia, menekankan kepada manusia, menyuruh kepada seluruh manusia agar berbuat baik kepada orang tuanya. Kenapa? Karena ibunya telah mengandung 9 bulan 10 hari, wahnan ala wahnin, yang penuh kepayahan, bahkan makin bertambah bulan, bukan bertambah enak, tapi makin tambah payah dan tidak pernah henti. Masya Allah, menderita yang luar biasa. Bahkan saat detik-detik akan melahirkan, bayangkan seorang ibu memikirkan antara mati dan hidup, luar biasa. Tapi Masya Allah, ketika ibumu mendengarkan suara tangisan kamu, seorang ibu yang tadi sakitnya luar biasa, bukan dendam, bukan melempar kamu yang sudah dilahirkan, tapi justru dengan senang hati dan bangga, bahagia. Inilah mulianya seorang ibu yang hari ini kamu lupakan selama 3 tahun. Masya Allah. Wa fisaluhu fi amaini, bahkan belum cukup beliau mengandung dengan penderitaan yang luar biasa, beliau juga menyapimu 2 tahun berturut-turut, sampai kurang tidur, kurang makan, sampai kurang istirahat, dibikin payah oleh kalian. Wahai anakku sekalian, sekarang sosok itu ada dalam pelukan kamu. Berikan baktimu hari ini, cepat
hadis bahwa surga di bawah telapak kaki ibu. Artinya ibu itu kunci kebahagiaan baik di dunia maupun akhirat. Cuci dengan tulus, ikhlas, jangan terpaksa cuci. Kalian sambil teteskan air mata, tunjukkan kalian itu bukan anak jahat, bukan anak nakal, bukan anak jalanan, bukan anak tongkrongan. Kalian itu anak yang baik, anak soleh dan soleha. Kalian itu anak yang selalu membuat orang tuanya senang bahagia. Kalian anak yang punya harapan buat bapak ibu, yang saat tuanya nanti kalian akan merawatnya, ya Allah. Bapak ibunya saat tuanya akan dirawat, akan dijaga, akan dipelihara, akan dinafkahi, ya Allah. Betapa bahagianya punya anak yang saat bapak ibu sudah tidak bisa apa-apa, seorang anak yang akan merawatnya, bukan memaki-maki, tapi justru akan memuliakannya. Luar biasa. Cuci kakinya, cuci yang bersih, cuci sampai ibumu kemudian mengeluarkan ya tetesan air mata penuh keharuan, penuh keriduan, penuh kesungguhan melihat kamu hari ini ya mencuci kakinya sebagai bentuk bahwa kalian tidak akan pernah menyakiti orang tuamu, bahwa kalian akan terus birrul walidaini, akan berbakti, akan memuliakan, akan memposisikan orang tua di atas segala-galanya setelah Allah dan Rasulnya. Cuci kakinya, cuci jempolnya, cuci yang bersih dengan tangan yang halus, pelan-pelan, jari-jarinya bersihkan sampai di atas mata kaki, bersihkan sambil berdoa di hati kalian, ya Allah. Allah pasti sedang menyaksikan peristiwa hari ini, dan peristiwa hari ini terjadi karena izin, karena kudrat dan irodat Gusti Allah. Maka kalian berdoa sambil bersihkan kaki ibumu, berdoa sekarang lap dengan kain yang sudah disediakan kaki ibumu, lap dengan penuh kasih sayang, pelan-pelan bersihkan, pelan-pelan, jangan dengan hati yang dongkol, hati yang keras kayak batu, tapi pelan-pelan dengan hati penuh kasih sayang, hati yang marhamah, hati yang halus lutfiyah, hati yang besar cintanya kepada ibunya. Pelan-pelan dilap, jangan sampai meninggalkan air yang masih basah. Lap kaki kanan dulu, dilap, yang sudah dilap jangan dimasukin lagi ke ember, diposisikan, kemudian pakaikanlah sendalnya dengan baik, pakaikan sendalnya dengan baik, pakaikan yang sudah dilap, dipakaikan sendalnya. Tolong itu embernya disingkirkan ke belakang biar tidak mengganggu. Singkirkan embernya ke belakang, singkirkan. Ya, orang ini ya sama ibunya sangat memuliakan, sampai orang dia mencium kakinya. Kayaknya tidak salah kalau ini sebuah pendidikan. Sekarang kaki yang sudah dibersihkan, coba kalian cium aja sebagai bentuk takdim kepada orang tua kalian, sebagai bentuk birrul walidain, bentuk tawadhu, rendah hati, bentuk di mana kalian minta ridhonya. Cium pelan-pelan, bukan menyembah, tapi ini hanya pendidikan agar tidak kurang ajar kepada ibumu, agar tidak menyakiti hati ibumu, agar tetap kamu ingat bahwa ibumu segala-galanya dalam hidup ini. Sudah, alhamdulillah, sekarang peluk lagi ibunya. Kalian bisikkan kepada telinga sebelah kanan, minta doa, sampaikan minta doa. Ibu, doakan saya Hamid, ibu doakan saya Zaza, ibu doakan saya Khairul, Syahrul, ibu doakan saya Bahrul Ulum,
Ibu doakan saya Selfie, ibu doakan saya Arin, ibu doakan biar melanjutkan sekolah berikutnya diberikan kemudahan, kelancaran, diberikan sehat, selamat, tidak ada halangan sedikit pun. Doakan, minta doa, sampaikan, jangan diam aja, minta doa. Mumpung hari ini ibumu ikhlas betul, ibumu ridho, ibumu tulus. Beliau sampai meneteskan air mata minta doa, karena doa seorang ibu tidak satupun yang tidak tertolak, semua akan sampai menembus aras. Gusti Allah pasti akan mengijabah doa seorang ibu yang tulus dan penuh keriduan. Doakan. Dan sekarang ganti posisi, peluk di sebelah kiri. Kalian bisikan kepada ibumu, berjanji, sampaikan janji. Bu, sebutin Bang Nurul berjanji, Hanin berjanji, Selvi berjanji, Istri berjanji, Syahrul berjanji, Asmi berjanji. Sampaikan, jangan diam aja. Hanin berjanji, Bu, mulai hari ini saya nggak akan lagi bikin repot ibu, tidak akan lagi bikin sengsara ibu, tidak akan lagi bikin ketus, menyinggung perasaan ibu, marah-marah. Selama 3 tahun saya sadar sudah banyak dosa, maka mulai hari ini saya berjanji, sebutin Fadil, sebutin, saya berjanji Damar, sebutin, saya akan punya cita-cita kelak. Jika aku nanti bisa bekerja, saya akan berikan gaji pertama untuk ibuku. Saya akan berikan hadiah buat ibuku. Saya akan memuliakan ibu. Saya akan bahagiakan ibu. Saya akan bantu pekerjaan ibu. Saya akan muliakan saat ibu di masa tuanya. Ayo sampaikan janji. Silakan sampaikan janji. Jangan diam aja. Asri sampaikan janji. Bangun ulung. Fadil, Damar, janji. Hari ini kalian minta doa dan hari ini kalian berjanji, Masya Allah. Kenapa? Karena kata Allah, Anishkurli wali walidaika, bersyukur kepadaku. Kenapa? Karena Allah kalian semua ada. Karena Allah orang tua kalian mengandung kalian. Karena Allah lahir dengan selamat sebesar ini. Kemudian Allah menyuruh wali walidaika, kalian harus bersyukur pula kepada orang tuamu, karena orang tuamu kalian ada, Masya Allah. Tapi ingat, wa ilayyal masir, semua akan kembali ke akhirat, kembali ke asalnya Gusti Allah. Oleh karena itu janji sama orang tua kalian, Bu, saya berjanji akan sungguh-sungguh melanjutkan sekolah, gak akan bikin ulah lagi, gak akan bikin sengsara lagi, masalah lagi. Saya akan pengen jadi anak baik, anak yang soleh dan soleha, yang bisa memuliakan ibu. Saya akan jaga sholatku, saya akan rajin ngaji, saya akan terus mempelajari agama syariat Gusti Allah, dan saya akan menjadi garda ke depan di hadapan ibu jika ibu mengalami sesuatu. Janji kepada Allah. Sekarang peluk lagi. Sekarang cium kening ibu, cium dengan penuh kasih sayang, cium pipi kanan ibu, cium pipi kiri ibu, cium. Sekarang ibu balik cium anaknya, putra ibu, keningnya, pipi kanan, pipi kiri, cium. Sekarang peluk erat-erat. Doakan Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hablana minas shalihin, Rabbana hablana min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Rabbi ja'alna muqimas sholati ya Allah wa min dzurriyyatina Rabbana taqabbal du'a. Masya Allah, jadikan ya Allah anak-anak kami ini semua telah menyaksikan peristiwa hari ini, dan hari ini ada karena kehendak-Mu ya Allah. Ijabah doa-doa mereka, doa seorang ibu kepada putra putrinya, dan doa seorang putri putra untuk ibunya. Ijabah mereka ya Allah, kabulkan mereka ya Allah. Jadikan mereka anak yang soleh dan soleha, anak yang mulia, anak yang bermanfaat buat negeri ini, buat agama
kecewakan, jangan sakiti, jangan kalian ya bikin orang tua menderita, dan hormati ayahmu. Sekali lagi jangan lupa. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Allah. Anakku sekalian, saatnya alhamdulillahirabbil alamin. Semoga Allah yang maha segala-galanya mengijabah doa-doa anak-anak kita. Amin ya rabbal alamin.